Pewarta Java TV. Banyak sudah naskah kuno yang menyebutkan tentang tanda kemunculan dan ciri-ciri Satrio Piningit Sang Ratu Adil. Selain serat Musarar Jayabaya, karya Sunan Giri, uga Wangsit Siliwangi yang diperkirakan sebagai buah karya dari Prabu Siliwangi, Sang Raja Pajajaran, juga menjelaskan tentang tanda kemunculan dan ciri-ciri tokoh tersebut. Beberapa tokoh yang membahas mengenai kemunculan dan ciri-ciri Satrio Piningit Sang Ratu Adil bukan hanya Sunan Giri dan Prabu Siliwangi, namun juga seorang pujangga tersohor dari Surakarta, yakni Raden Ngabayi Ranggawarsita III, putra dari Sudiro Dimejo, atau Raden Ngabayi Ranggawarsita II, atau cucu dari Yasadipura II atau Ranggawarsita I. Menurut Ranggawarsita III, ciri-ciri Satrio Piningit Sang Ratu Adil yakni sangat patuh terhadap ajaran agamanya, hingga ia mendapatkan julukan pendeta, menjunjung tinggi nilai-nilai religius, dan sekaligus mengamalkan ajaran-ajaran agama yang diyakininya. Sebagai seorang pemimpin negara, ia selalu berpedoman pada petunjuk-petunjuk ilahi, baik yang tersurat dalam kitab Sinerat maupun tersirat di dalam kitab Gumelar. Kitab Sinerat yakni kitab yang ditulis manusia dan diistilahkan dengan pustaka atau buku. Sementara kitab Gumelar yakni alam semesta yang merupakan sumber pengetahuan sebelum dituliskan ke dalam bentuk pustaka atau buku. Melalui salah satu karyanya yang bertajuk Serat Kolotidho Piningit, Ranggawarsita mengakui adanya Satrio Piningit Sang Ratu Adil. Dalam Pupuh Sinom Pada pertama, Larik 2 dan 3, dalam naskah tersebut, Ranggawarsita menyatakan demikian. Calon kang gumantionata, maksih sinengker Hyang Widi. Artinya bahwa yang akan menjadi noto atau Ratu Adil masih dirahasiakan oleh Tuhan sebagai Satrio Piningit. Pupuh Sinom Pada pertama dalam naskah Serat Kolotidho Piningit tersebut, Ranggawarsita memprediksikan bahwa yang akan menjadi Ratu Adil, yakni noto yang ditafsirkan sebagai Satrio Piningit Ratu Adil, adalah keturunan ke-10. Namun Ranggawarsita tidak menjelaskan dengan tegas bahwa Satrio Piningit Sang Ratu Adil adalah keturunan Sunan Pakubuwono IV. Selanjutnya tengok Pupuh Sinom Pada 1 dalam Serat Kolotidho Piningit sebagai berikut. Sinom susulan birayat Kolotidho kang piningit, calon kang gumantionata, maksih sineng Sinom susulan wirayat Kolotidho kang piningit, calon kang gumantionata, maksih sinengker Hyang Widi. Ing ura-ura benjing kang sumela dadi ratu, turune ping 1.
nutugaken Wibowo Mukti pangarange Dyah Bei Rangga Warsita. Wibowo Mukti pangarange Dyah Bei Rangga Warsita. Dilanjutkan dengan Pupuh Sinom, Kalatidha Piningit. Calon yang akan menjadi raja atau ratu adil masih dirahasiakan oleh Tuhan. Di dalam kidung selanjutnya, yang menjadi raja keturunannya ke-10, melanjutkan pemerintahan yang berwibawa dan mulia. Menurut karangan Raden Ngabei Rangga Warsita. Melalui Pupuh Sinom dalam serat Kalatidha Piningit, Raden Ngabei Rangga Warsita menjelaskan mengenai tanda-tanda kemunculan satriya piningit Sang Ratu Adil, sebagaimana beberapa naskah Jawa kuno. Serat Kalatidha Piningit juga memberikan keterangan bahwa munculnya satriya piningit Sang Ratu Adil ditandai dengan meletus dan terbelahnya Gunung Merapi hingga banyak pohon terbakar api. Yogyakarta dan Kedu mengalami kerusakan parah. Solo pun mengalami kerusakan. Sungguh pun hanya sementara waktu. Menurut Raden Ngabei Rangga Warsita, bahwa kemunculan satriya piningit Sang Ratu Adil ditandai dengan gempa bumi sebanyak 4 kali yang menyertai hancurnya Gunung Merapi. Lava pijar dan banjir lahar dingin yang bersumber dari Gunung Merapi tersebut merusak desa-desa yang dilaluinya. Di tengah gunung yang terbelah tersebut muncul sungai besar dengan arus menuju Laut Timur. Pulau Madura dengan Surabaya nyaris bersentuhan. Bencana yang menjadi tanda kemunculan satriya piningit Ratu Adil tidak hanya terbenamnya Gunung Merapi, namun juga terbenamnya gunung di Cilacap, Jawa Tengah. Namun Rangga Warsita tidak menjelaskan dengan gamblang gunung di Cilacap mana yang akan terbenam. Dua peristiwa lagi yang disebutkan sebagai tanda-tanda kemunculan satriya piningit Ratu Adil. Tanda yang pertama, yakni seluruh wilayah Rawa Pening akan dilanggar lautan api. Peristiwa kedua, yakni munculnya penyakit aneh. Dalam hal ini, Rangga Warsita juga tidak menunjukkan penyakit apa yang terbilang aneh. Apakah penyakit tersebut COVID-19 atau penyakit lainnya? Tidak jelas disebutkan oleh sang pujangga. Akibat dari bencana alam dan penyakit aneh, maka kemunculan satriya piningit Ratu Adil akan ditandai dengan banyaknya manusia yang mati. Namun siapa saja yang akan menjadi korban dari bencana alam dan penyakit aneh tersebut? Hanya Tuhan sendiri yang tahu. Namun menurut Rangga Warsita, manusia yang selalu eling lan waspada akan senantiasa selamat dari dua petaka itu. Hingga pada saat satriya piningit Ratu Adil menjadi pemimpin negara, mereka yang selamat akan mengalami hidup kesejahteraan dan kemakmuran. Demikian bahasan mengenai ciri-ciri dan tanda-tanda kemunculan satriya piningit Ratu Adil menurut Rangga Warsita. Semoga bahasan ini dapat menambah pengetahuan kita semua. Sampai bertemu kembali
dalam bahasan menarik lainnya. Salam Rahayu.